Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refli Harun, dan setelah itu saya kembali ke rumah. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, kemungkinan Refli Harun sekarang ini tidak bisa mengelak ya, karena video dari Rizal Afif yang mengaku dibayar 7 juta oleh Refli Harun sekarang mengaku, dan videonya sudah tersebar di media sosial. Ini dari Muhammad Guntur Romli. Rizal Afif mengaku dibayar 7 juta oleh Refli Harun untuk bela Munarman terkait ISIS dan Bahar Smith di acara podcastnya. Rizal mengenal Refli Harun saat Refli Harun membesuk Bahar Smith di LP Gunung Sindur. Ini persis hoax yang dibikin oleh Ratna Sarumpait. Kadrun gak tobat-tobat bikin ginian. Seperti ini videonya. Tepatnya di kediamannya di Jalan Musyawarah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Isi podcast sejalan dengan pesan Habib sebelumnya dan sudah diketahui oleh Refli Harun, yaitu saya mengaku sebagai ex-napiter untuk mengangkat citra beliau dan sekaligus menyangkal bahwa saudara Munarman terlibat jaringan kelompok terorisme atau ISIS. Itu tidaklah benar. Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refli Harun, dan setelah itu saya kembali ke rumah. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan saya bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan. Padahal kemarin kan sudah diungkap oleh Eko Kuntadi ya, tetapi ya tidak ada video atau apapun, makanya dibantah telak oleh Refli Harun pada waktu itu. Tetapi sekarang sudah muncul videonya, klarifikasi dari Rizal Afif, dan dia berani mempertanggungjawabkan ucapannya tersebut, dan ini tidak ada paksaan menurut Afif tersebut. Ya, kemungkinan ini adalah benar-benar klarifikasi yang diberikan oleh Rizal Afif, karena Rizal Afif kemungkinan tidak enak ya datang ke podcast Refli Harun dan melakukan hal-hal kebohongan yang dia tidak lakukan. Kemungkinan seperti itu. Coba kita lihat komentar-komentarnya dari Kepa, Kadrun, dan oposisi memang sangat jadab biadab segala cara mereka lakukan untuk mengadu domba, memprovokasi. Ya, ini kasus Ratna Sarumpait. Ternyata operasi plastik. Lucu memang. Bang Refli Harun ini beneran bang. Udah terang benderang juga. Sama aja bohong, aparatnya kagak bergerak. Jadi mereka santai aja, gak takut bikin lagi kayak beginian. Wong gak diapa-apain kok. Ini sih masalah serius, bukan main-main. Bisa kena pidana, tangkap Refli Harun. Ini sudah sampai di mana ya kasus dugaan kolaborasi hoax antara Refli Harun, Bahar Smith, dan Rizal Afif untuk membela teroris? Adem-adem aja kayaknya. Nah, ini menurut saya pengakuan yang sangat mengejutkan ya. Saya tidak habis pikir Refli Harun sampai melakukan hal demikian. Kalau ini benar-benar terjadi, saya sangat menyayangkan sekali bahwa podcast yang dilakukan oleh Refli Harun ternyata ya demikian. Ini memang harus diusut ya. Kebohongan seperti ini harus diusut hingga mendapatkan efek jera lah minimal. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Rencananya gagal total, Bung Refli sekarang gak bisa mengelak. Ahli hukum tata negara Refli Harun disebut-sebut telah membayar seorang bernama Rizal Afif sebesar 7 juta untuk berbohong dan mengaku-ngaku sebagai mantan narapidana terorisme Napiter. Menurut informasi yang beredar, selain Refli Harun, penceramah Bahar Smith alias HBS juga terlibat dalam hal ini. Informasi terkait Refli Harun dan Bahar bin Smith itu beredar setelah pertama kali diunggah oleh pemilik akun Kakak Pembina pada Minggu 15 Mei 2022. Menurut pemilik akun tersebut, settingan yang dibuat oleh Refli Harun dan Bahar itu bertujuan untuk menyelamatkan terdakwa kasus tindak pidana terorisme Munarman. Geger geden, serok Refli Harun, satu Indonesia kena tipu. Rizal Afif bukan mantan napi teroris seperti yang di podcast Refli Harun. Ini settingan Bahar Smith. Rizal Afif disuruh ngaku mantan napiter untuk membantu menyelamatkan kasus Munarman. Tulis akun Gagal Hijrah. Awalnya pada unggahan di channel YouTube Refli dengan judul mantan napi teroris Rizal Afif, Munarman bukan teroris, saya tidak pernah bertemu dia. Rizal Afif ngaku sebagai mantan napi terorisme, padahal bukan.
Dia ngaku-ngaku dan isi podcastnya membela Munarman. Siapa yang nyuruh, lanjut tambahnya. Pemilik akun, kakak pembina, mengatakan bahwa Rizal Afiff bukanlah mantan Napiter, melainkan kriminal yang mempunyai penyimpangan seksual. Ia menuturkan, Rizal Afiff pernah terlibat dalam sejumlah kasus tindak pidana seperti pembakaran rumah almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari beberapa tahun silam, kasus penipuan, kasus kerusuhan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pemilu, hingga pencabulan sepupunya sendiri pada tahun 2019. Terbaru, Rizal Afiff diketahui terlibat dalam kasus penculikan 12 anak di bawah umur yang dilakukan di Bogor. Dan yang terbaru ini adalah kasus penculikan 12 anak di bawah umur yang dilakukan di Bogor. Dan dia bukan mantan napi teroris. Kenapa bisa ngaku mantan napiter, tuturnya? Akun kakak pembina mengatakan, Rizal Afiff hanya disuruh Bahar Smith untuk mengaku-ngaku sebagai napiter ketika keduanya tengah menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Menurut akun tersebut, tujuan Bahar Smith menyuruh Rizal mengaku-ngaku sebagai mantan napiter adalah untuk menyelamatkan Munarman. Nah, dari hasil pemeriksaan si Rizal Afiff ini, akhirnya terbongkar semua. Dia ngaku-ngaku napiter ini karena disuruh Bahar Smith saat mereka berdua sama-sama jadi tahanan di Gunung Sindur. Apa tujuannya? Untuk menyelamatkan Munarman yang saat itu menjalani sidang tindak pidana terorisme, ucapnya. Pemilik akun tersebut mengatakan, Rizal diminta mengaku sebagai mantan napiter demi kebutuhan framing bahwa Munarman tidak pernah terlibat dalam kelompok terorisme. Ia mengungkapkan kehadiran Rizal di podcast milik Refly Harun sudah disetting sebelumnya. Bahkan menurut Refly telah membayar Rizal sebesar 7 juta secara cash. Info dari Burung Emprit Aneh, podcast dilakukan di rumah si Refly. Untuk podcast tersebut Rizal Afiff mengaku dibayar sebesar 7 juta secara cash. Mayan, cuap-cuap bohong, bagus-bagusin Munarman 7 juta, haha, ungkapnya. Selain itu, Refly juga disebut-sebut telah merencanakan pengumpulan massa bersama pengawal HRS untuk mengadakan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat. Meski demikian, informasi ini telah dibantah keras oleh Refly Harun. Mantan staf Mahkamah Konstitusi itu menegaskan, informasi yang beredar adalah fitnah. Refly bahkan menantang pegiat media sosial Eko Kuntadi untuk memberikan bukti dan sumber informasi yang menuduh dirinya membayar Rizal. Video klarifikasi tersebut diunggah Refly melalui kanal YouTube Refly Harun pada Selasa 17 Mei 2022. Mas Eko Kuntadi, tolong Anda katakan dari mana sumber kabarnya itu. Kalau Anda tidak bisa menyebutkan sumbernya, maka berarti Anda berbohong, jangan-jangan, tegas Refly. Refly menuturkan, dirinya tidak perlu repot-repot membela Munarman. Pasalnya, menurut Refly, mantan petinggi Front Pembela Islam itu bahkan sudah dibela oleh Ketua Relawan Jokowi Mania Joman Immanuel Ebenezer atau biasa disapa dengan Noel. Aduh, kalau membela Munarman tidak usah pakai rekayasa begini. Orang Noel saja yang jelas-jelas mengikut Jokowi itu bersaksi bahwa Munarman bukan teroris, ujarnya. Berdasarkan klarifikasi mantan komisaris PT Jasa Marga Persero itu, maka informasi yang menyebut Refly membayar Rizal 7 juta untuk berbohong membela Munarman atas tujuan suruhan Bahar Smith adalah hoax. Tetapi baru-baru ini Muhammad Guntur Romli melalui akun Twitter pribadinya, Rizal Afiff mengaku dibayar 7 juta oleh Refly Harun untuk bela Munarman tidak terkait ISIS dan Bahar Smith di acara podcastnya. Rizal mengenal RH saat Refly Harun menjenguk Bahar Smith di LP Gunung Sindur. Ini persis hoax yang dibikin oleh Ratna Sarumpait. Kadrun gak tobat-tobat bikin ginian. Bahkan aktivis media sosial Eko Kuntadi menyebut juga Rizal Afiff dibayar untuk berbohong mengaku sebagai mantan narapidana teroris napiter di podcast ahli hukum tata negara Refly Harun. Kabarnya Rizal Afiff dibayar 7 juta. Kini Rizal Afiff ditahan di Polres Bogor karena kasus penculikan anak. Melalui cuitan di akun Twitternya, Eko Kuntadi mengatakan hal dilakukan dengan tujuan membela terdakwa terorisme Munarman atas arahan Bahar Smith dan Refly Harun. Waduh, kabarnya Rizal Afiff dibayar 7 juta untuk berbohong ngaku mantan napiter di podcast Refly Harun. Tujuannya membela Munarman atas arahan Bahar Smith dan Refly. Gerombolan ini memang hidup dari kebohongan ke kebohongan selanjutnya, tapi ngaku paling beragama. Tweet Eko Kuntadi seperti dikutip dari Vine, akun Twitter Eko Kuntadi pada Senin 16 Mei 2022 yang lalu.